Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innama a'uddu man 'asani wa innama a'uddu man 'asani minal mauta. Maka sungguh aku menganggap siapapun yang berbuat maksiat kepadaku dia adalah orang-orang yang telah mati. Jadi siapapun yang melakukan kemaksiatan maka orang tersebut adalah orang yang dianggap oleh Allah adalah sebagai orang yang mati. Dari karenanya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua di dalam Al-Qur'an untuk mendapatkan kehidupan yang sebenarnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah, penuhilah seruan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, penuhilah seruan Allah walir rasul. Begitu juga seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara memenuhinya? Aibit ta'ah. Maksudnya adalah dengan engkau taat kepadanya, menjalankan segala perintahnya. Ajibu, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya idza da'akum, apabila dia menyeru engkau. Seruannya, perintahnya termasuk daripada memenuhi perintah Allah, memenuhi seruan Allah, meninggalkan sesuatu yang haram. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum, apabila kalian diseru. Untuk apa? Lima yuhyikum, yaitu adalah untuk memberikan kehidupan kepada kalian. Kehidupan di sini adalah yaitu al-iman. Maka setiap seseorang yang hidup di dunia ini tanpa iman, maka dianggap orang itu adalah orang yang mati. Dari karenanya yang namanya iman yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun. Wa sahib Safwatiz Zubat mengatakan wa kun minal iman fi mazidi wa fi safail qalbi la tajdidi. Hendaklah engkau senantiasa memperhatikan untuk agar iman kalian senantiasa bertambah. Wa fi safail qalb la tajdidi, dan hendaklah terus memperbaharui kebersihan dan kesucian hati. Jangan sampai hati kita mati. Jangan sampai hati kita beku. Hati yang mati tidak akan pernah bisa mengambil manfaat dari peringatan. Hati yang mati tidak akan pernah ternasihati dengan berbagai macam nasihat. Hati yang mati adalah hati yang menjadikan orang itu malas melakukan ketaatan, berpaling dari ibadah, selalu dalam keadaan kelalaian, tidak mampu mempergunakan waktu dan kesempatan yang Allah berikan. Dari karenanya disebutkan bahwa orang yang paling rugi besok di hari kiamat, kata Sayyidina Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah. Orang yang paling rugi besok nantinya di hari kiamat. Siapa mereka orang yang paling rugi?
beliau mengatakan yang pertama adalah orang yang paling rugi rajulun kana lahu abdun, seseorang yang punya budak hamba sahaya, punya pembantu, punya asisten, punya karyawan. Fajaa yaumal qiyamah afdala amalan minhu, ternyata budaknya tersebut, karyawannya itu, asistennya yang dia miliki pada saat di dunia, jaa yaumal qiyamah, datang di hari kiamat, subhanallah, afdala amalan minhu, amalnya lebih afdal dari bosnya tersebut, amalnya lebih afdal dari majikannya, amalnya lebih afdal dari atasannya. Itu orang rugi. Itu orang rugi. Nah, itu yang pertama, karena tidak bisa memanfaatkan. Wa rajulun lahu malun, yang kedua orang kaya, orang punya harta. Mudah-mudahan diluaskan rezeki yang halal insyaallah. Rajulun lahu malun, seorang yang punya harta, falam yatasaddaq minhu, selama di dunia tidak bersedekah, tidak bersedekah. Dikasih harta, namun dia tidak bisa mempergunakan hartanya di jalan yang diridhai Allah. Nah, makanya dikatakan, dari karena itu ilmu segala-galanya. Ilmu itu di mana aja diletakkan pasti mendatangkan keindahan. Orang kaya kalau dia punya ilmu, maka kekayaan itu akan menjadikan orang tersebut menjadi orang yang dermawan. Sebaliknya, seandainya ilmu diletakkan di dalam diri orang yang fakir, maka kemiskinan yang menimpanya tidak menjadikannya memberontak, tidak menjadikannya as-sukhut, yaitu murka, tidak ridha, tidak terima dengan apa yang digariskan kepadanya. Seandainya ilmu itu diletakkan di dalam diri orang yang sakit, maka penyakit yang dideritanya tidak menjadikan orang tersebut berkeluh kesah, tidak menjadikannya di sana yatadajjar, tidak terima, akan tetapi dia menjadikan situasi yang dia alami pada saat itu menjadi sebuah jembatan untuk meraih sebuah kedudukan dan pahala di sisi Allah melalui sabar dan ridha. Seandainya ilmu diletakkan di dalam diri orang yang sehat, kesehatan akan dia pergunakan di dalam ketaatan. Begitu walhasil, dimanapun ilmu diletakkan, maka senantiasa akan mendatangkan sebuah keindahan. Nah, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Wa rajulun lahu mal. Nah, dari karenanya, walaupun nih, seandainya itu ilmu diletakkan di dalam diri seorang yang dikasih peranan jabatan sebagai bos, sebagai bos, dia tidak akan pernah sombong, dan dia akan memanusiakan manusia, dan dia tidak akan pernah merendahkan orang lain, dan dia akan memberikan hak setiap karyawannya. Dan begitu juga seandainya itu ilmu diletakkan di dalam diri orang yang berperan sebagai karyawan, maka sungguh dia tidak akan pernah menjadikan apa yang dia geluti pada saat itu suatu hambatan baginya, dan dia akan bertanggung jawab dan melaksanakan amanah yang diberikan oleh atasannya kepadanya. Kenapa? Karena itulah ilmu. Nah, dari karenanya berilmu dulu hanyar berduit amun kawa. Nah, artinya tahu dulu ilmunya. Oh, aku nih berduit, aku ini berduit tuh kada mesti harus rumah gonol, mobil banyak. Bisa jadi mobil banyak tuh showroom, enapun seorang, atau orang mandak aja karena banjir, orang kada kawa banyaknya setahun sekali banyak isi mobil. Bisa jadi halaman seorang dipakai orang parkir, bisa jadi. Ada mesti, artinya mon sorong tuh bisi ilmu, berduit, diunjuki orang duit, makanya bijak menggunakan duitnya itu kemana. Berduit 100.000, kemana aku gunakan 100.000 deh. Anak bini sudah jual diberi, bersisa lagi 50, kemana aku gunakan. Inya kada hendak menikmati nang sifatnya sementara, tapi inya akan mengantarkan ini nikmat untuk inya rasakan. Kenikmatannya adalah yang sifatnya abadi kekal selamanya.
Makanya ada salah satu sahabat ketika dimasuki rumahnya, kedada perabot di rumahnya. Bilang, mana perabotnya? Sudah saya kirim ke rumah saya yang abadi. Sudah saya kirim ke rumah saya yang abadi. Nah, di sini. Wa rajulun lahu mal, orang yang rugi bagian yang kedua, orang yang punya harta. Tapi sayang, falam yatasaddaq minhu. Dia tidak bersedekah dari hartanya tersebut. Sampai wa mata, meninggal dunia. Dikira orang sugih sudah matilah, mati juga. Nah, bisa pendahuluan jadi nah. Kenapa jadi pendahuluan? Memikirkan duit kemana mandak, mati-mati. Ya Allah, mudah-mudahan kita panjang umur seberataan. Kada ada doa itulah, mudahan kita hidup berataan kada pasti mudahan panjang umur kayak itu aja. Artinya nang kayak apapun juga panjangnya umur pasti kita akan mati. Banyak berduit mati juga. Kada banyak berduit, ya hakon banyak wang guru aja berduit aja. Mun banyak berduit, mun bisa menggunakan bagus. Mun banyak berduit kada bisa menggunakan ini nangalihnya. Ada aja nyaman banyak juga deh. Nah, itu pang. Ya tadi ilmu tadi itu. Keluar korun, tahulon korun lah tiga jali. Nah, tahulah tiga jali orang korun. Korun ini sugih lah tiga jali. Sugih lah korun lah tiga jali. Sugih. Sudah dapat jakatnya lah. Nah, korun itu siapanya Nabi Musa? Sepupu. Korun itu bersepupu lawan Nabi Musa. Asalnya korun itu orang miskin aja, tapinya bisa memutar duit itu bisa sampai sugih. Kadusah di zaman korun, ya memang mulai dahulu juga sudah ada kaumnya orang sugih hendak jual sugih. Tapi mun orang berilmu melihat orang sugih, kesiannya si din tujar. Itu benar. Kesiannya si din. Melihat orang miskin, untungnya si din. Tapi guru ajar, orang nang sugih kawa bersyukur lebih baik daripada orang nang kada sugih kawa sabar. Baik sugih kalau baik sugih. Mun kawa bersyukur. Ini masalahnya, nah itu pang. Mudahan kita kawa bersyukur seberata. Keluar Fir'aun tadi digejalai dari rumah. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Keluar dengan segala kemegahan dan kekayaannya. Maka orang-orang yang menginginkan kebahagiaan dunia, dia mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Ketika Qarun keluar dengan kekayaannya, ketika Qarun keluar dengan kemegahannya, maka orang-orang yang tujuan hidup di dunia hanya sebatas kesenangan dunia sementara, Allah ceritakan di dalam Al-Quran, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadzin azim. Dia mengatakan bahwasanya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Dia meminta dan dia memanggil bahwasanya ya laita lana, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Sungguh dia adalah orang yang mempunyai keberuntungan yang sangat besar, mendapatkan bagian keberuntungan yang sangat besar. Menurut orang yang tujuannya hidup di dunia hanya mencari dunia, dia menganggap keberuntungan itu ketika dia mempunyai dunia. Padahal keberuntungan yang sebenarnya ketika engkau mendapatkan ridhonya Allah.
Keberuntungan yang sebenarnya ketika engkau senantiasa berada di jalan yang diridhai Allah. Keberuntungan yang sebenarnya ketika engkau senantiasa berada di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun dunia akan tetapi lihat ini nang jeron dari namunnya berduit orang berilmu ya kira jadinya. Wa qala alladziina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat, dia akan mengatakan, dia akan membantah, dia akan membantah pernyataan orang-orang tersebut dengan disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wailakum, ketika kalian mempunyai keinginan seperti apa yang didapatkan oleh orang-orang dunia dari kekayaan, pangkat dan jabatan, wailakum, sungguh celaka kalian. Thawabullah khairun liman amana wa amila salihan. Sungguh pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yulaggaha illa sabirun, dan itu semua tidak akan pernah diperoleh pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan bagi orang-orang yang mempunyai kesabaran. Sabar dalam melakukan taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar. Jadi munnya kita tuh berilmu, mun takana berduit, nah kawa menggunakan duit ni nah. Iya kada hendak kada. Kenapa jadi kada hendak? Karena jernya dalam hadis disebutkan nya orang berilmu lalu penderannya ilmu aja. Dalam hadisnya disebutkan ada 4 nang pacangan dipertanyakan di hari kiamat di setiap diri manusia. Yang pertama umur, bagaimana kau habiskan. Yang kedua masa muda, bagaimana engkau pergunakan. Yang ketiga tentang harta, dari mana kau dapatkan dan kemana kau pergunakan. Yang keempat adalah tentang ilmu, bagaimana pengamalanmu terhadapnya. Ada 4. Kalau kita perhatikan dari 4 tadi itu, yang pertama umur, bagaimana kau habiskan. Yang kedua masa muda, bagaimana kau pergunakan. Yang ketiga harta, dari mana dan kemana kau pergunakan. Yang keempat ilmu, bagaimana kau mengamalkannya. Dari setiap satu dari yang 4 itu semuanya pertanyaan satu-satu aja kecuali harta. Pertanyaannya berapa? 2. Dari mana kemana? Dari mana kemana? Dari mana kau dapatkan? Kemana kau pergunakan? Dari mana kau dapatkan? Kemana kau pergunakan? Dari karena itu orang fakir yang sabar dan ridha atas ketentuan Allah, dia akan memasuki surganya Allah 500 tahun terlebih dahulu daripada orang yang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang kaya menunggu hisab perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan seperti itu. Tapi mun orang nang berilmu nya paham. Rajulun lahu mal falam yatasaddaq. Ini orang yang rugi bagian kedua. Orang punya harta hanya kada bersedekah, wamat sampai meninggal. Fawarithahu ghairuhu, diwarisilah hartanya tadi itu oleh orang lain. Nah, maka warisan ini pian ya Allah, hai berabut tuh Pak. Seorang lain ampunnya. Ini orang pariannya adalah orang meninggal dalam keadaan pariannya ninggal bujang apakah, tapi berduit sudah gawian banyak. Sekalinya meninggal harau nangaran kadada bisi asbah apa ada nang ding sanak nih marabutakan tuh pang pun sorong lain kadada pang pa ibu ai orang sugih karena warisan tuh kadada
nang ada mun pian mengambil ampun hak orang lain sial sampai habis keturunan pian. Sial sampai habis turunan sial aja. Lain ampun sorong. Lain ampun sorong sial tuh Pak, biar kayak apa aja. Jadi mun hendak berbagi warisan nih, nang paling pertama kesadaran dari diri masing-masing dulu. Kesadaran dari diri masing-masing, ini lain ampun sorong. Sorong lain nang berusaha. Makanya tetangga nih menanam kastela atau menanam mangga. Gono sekalinya cikangnya tak wadah sorang. Buahnya di situ berbuah. Maka aku yang pun sorong, nyata benar pun urang. Apalagi nang bakal hian gara-gara warisan aja. Itu pak nang paling pertama hendak berbagi warisan dulu insaf, sadar. Ini jangan dipertanyakan, ini jangan dipertanggungjawabkan. Munnya insaf ya tuh insyaallah mau aja. Namunnya kada insaf bah, ya akuinya tuh pak. Nah itu nang rugi. Bisi harta kada bersedekah. Sekali seorang meninggal, harta kita diwarisi oleh orang lain. Limbah diwarisinya, inya nang bersedekah di situ. Berarti nang untung siapa? Nih ahli waris, nang untung. Nah, ya kada bisa menggunakan harta. Nang ketiga, wa rajulun alimun lam yantafi' bi ilmih. Seseorang nang berisi ilmu tapi inya sendiri tidak bisa mengambil manfaat dengan ilmunya. Wa 'allama ghairah, dan dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain, fantafa'a bi ilmih, malah orang lain yang mengambil manfaat dari ilmunya itu sendiri. Nah, harusnya sorong nang paling pertama mengambil manfaat dari itu, tapi kenapa sorong nang kada mengambil manfaat, malah orang nang mengambil manfaat dari ilmu yang kita dapatkan. Nah, mudah-mudahanlah maka dari karenanya Rasul berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min ilmin la yanfa', dan ulun berlindung lawan pian wahai Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, semalam kita mengisahkan masalah Abu Dujana, haratan garing itu Allah semalam. Tapi muhanya himung. Biasanya orang garing ini muha kalas. Biasanya orang garing ini muha pina banyak berpikiran. Macam-macam yang dipikirkan, musia aku mati. Apalagi mun sudah nang garing ini orang sudah umur nang umur 50, sudah nang umur 55 ke atas, mau garing ini nang nata umurna. Jangan kamu anak musia aku mati leh. Kayak apa buhannya nih jen? Jangan kamu habini, usianya kawin pulang aja. Apa? Bujuran, bini periannya nang garing. Jangan kamu anak, siapalah aja. Maka orang bahari, mun uma nang meninggal, hilang kasih sayang. Amun abah nang meninggal, paling urusan makanan aja, rezeki aja nang kurang, kasih sayang kada harapan berkurang. Amun abah nang meninggal, amun kuitan laki nang meninggal, amun abah nang meninggal nih, paling urusan makan, paling urusan ekonomi nang kurang di rumah. Tapi mun sudah mama nang meninggal, habis kasih sayang dah. Habis tuh bang kasih sayang. Kalas muhabini na cangang wadah anak. Sianinya. Siapa nang ngurusinya, cangang pulang ke muhalaki. Umajar ini nyata dah kawin kita mun aku mati. Tahu ini. Aku nang kada garing aja inya sudah kaluyuran bana. Tawa di atas kenapa? Nah, kenapa jenang laki pina cangang kayak itu lawan aku kada ai jenang bini usia aku habis umurnya.
kayak apa ikan kayak ini pangaku hujan ada aja kayak apa pian kawin pulang aja jangan berpender kayak itu ikan jalani ya dulu ujar rasa tercekek bini mendengar nada itu mbah jenang lagi hendak bepadah kada dia kada tahu lagi keadaan kayak apa jangan menurang wali itu ya nang la khaufun alaihim walahum zanun ada betatakutan melihat anak laki anak bini ada takutannya kenapa karena berkat kesolehannya itu keluarganya dijaga oleh Allah berkat inya ahli taat dan ahli ibadah kalanggar rajin kamu sholat rajin kamu sijid rajin 5 waktu berjamaah Quran tiap hari sedekah saban hari nuntut ilmu ada menyempatkan duduk di majelis ilmu ada bersalawat kada kurang 300 istighfar kada kurang dari 100 saban harinya Masya Allah lihat dijaga oleh Allah apa-apanya ya Allah makanya rata-rata orang dahulu yang ditakut-tanakan tuh lain mati keadaan imbahnya itu nang kayak apa cemas Sayyidina Utsman melewati kuburan kenapa jadi menangis nang ditangisakan tuh kuburan ini munnya kada kebun surga lubang neraka munnya nyaman di situ pacangan nyaman batatarusan munnya sakit di situ limbahnya lebih dahsyat lagi daripada kubur itu nang ditakutanakan mun kita nih masuk kubur aja seberataan masalahnya nih kubur kita jadi nang apa kubur kita nih jadi apa maka mun selamat di situ imbahnya nyaman beratahan tuh hari kebangkitan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar maka mun dikumpulkan padang mahsyar tuh mau hal lain-lain ada yang jadi monyet ada yang jadi macam-macam tergantung gawiannya selama di dunia macam-macam oh mohanya kadang yang bentuk muha manusia lagi pang nyaman seberatannya di dalam kubur nyaman sudah karena hari pas ditimbang amal kita nyaman melintasi sirat nyaman tapi mau dikubur kada selamat nah ini nang mau ulah menangis imbahnya itu nasionalnya jadi apa mun pacangan mati itu mati ya ibaratan mudahan husnul khatimah kita ya Allah mali wajhika yatahallal lalu nang orang-orang dihigani batakun kenapa pinahimung benar garing tapi wajahnya ini berseri wajahnya ini gembira lalu Jarzidin ma min amali syai'un tidak ada dari amal perbuatanku sedikit jua pun awthaqu indi yang lebih aku harapkan di sisiku minisnataini melebihi dari 2 perkara dari seluruh amalku nina 2 nina nang paling aku banggakan nang paling aku andalkan nang paling aku harapkan keselamatan di sisi Allah 2 nih apa itu 1 kuntu la atakallamu fima la ya'nini aku kada pernah berpender terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat buat diriku. Artinya apa? Pemenderanku ini nah, pembicaraanku ini nah, kada nang kada berfaedah. Ya ada orang tuh yang kada berfaedah. Penderan tuh kada berfaedah. Tahu aja orang besing-sing salawar tuh karena kebanjiran ditakoni, banjir kau ya. Tahu aja sudah. Tahu aja ban orang kempes betunjul itu ditakuni kempes kah aja jangan kau tuh rujukakan sama sekali kalau udah sini tahu aja sudah ada aja basa-basi bahasa itu lain basa-basi namanya fakuntu la atakallamu fima la ya'nini aku tidak pernah mengeluarkan sebuah pembicaraan dari lisanku terhadap sesuatu yang tidak berguna untuk diriku
gawian bagus terus, saban hari bagus terus keadaannya. Itu pang tanda orang nang diinginkan kebaikan. Sebagaimana yang disebutkan bahwasanya idza aradallahu bil abdi khairan, ketika Allah menginginkan kebaikan dari seorang hamba, a'anahu bil waqti, Allah tolong orang itu dengan waktu yang diberikannya. Wa ja'ala waqtahu musa'idan lahu, Allah jadikan waktu yang dia miliki sebagai penolong baginya untuk melakukan ketaatan dan kemuliaan. Wa idza aradallahu bihi syarran, jika Allah menghendaki dengan hamba itu keburukan, ja'ala waqtahu alaih, Allah jadikan waktu itu atasnya sehingga dia tidak bisa mempergunakannya. Wa nakadahu waqtu, waktunya selalu menjerumuskannya di dalam kehinaan. Fakullama aradat ta'ahhuba lil masir, sekira-kira orang tersebut menginginkan berbekal untuk hari akhirat, lam yusaiduhul waktu, waktunya tidak bisa membantunya. Wal awal, adapun yang pertama yang orang diinginkan kebaikan oleh Allah, kullama hammat nafsuhu bil qu'ud, ketika dia ingin bermalas-malasan, agamahul waqtu wa sa'adah, waktu yang menjadikannya bersemangat dan membantunya di dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Mudahan kita diinginkan kebaikan oleh Allah. Jadi kadusah nang bepander nang kada mengaruan lah, sama juga nang masang status, kadusah kada mengaruan. Majang status tuh nang bermanfaat aja, amun nang kada bermanfaat kadusah. Umpama harga oli hari ini berapa, pajang status. Itu hari ini buka kada kasih narban, buka sampai jam berapa, sampai jam 5, mulai jam 8 sampai jam 5. Orang itu buka aja sinarban juga. Yuk kita kesanaan aja. Bapak kesana berhutang benar ya. Nah itu. Umpama periannya Haji Gajali menulis 2 hari ini penambahan buka dari jam 10 sampai zuhur. Kan ini berubah profesi jadi penambahan pulang sedikit. Menerima jasidin doa haul, doa arwah, doa salamat, menerima talqin kubur, menerima macam-macam. Tapi kita lihat lagi itu panggawian sidin sudah. Nah, buka jadi bagus gitu. Ini kada. Nah, pajar guru tuh berceramah nang kayak itu, menulis di status, menyindir ke orang, baguslah nang kayak itu. Amun pian hendak protes, datang. Kadusa hendak menulis di status. Kenapa? Itu maulah orang beranggapan dan berpikiran macam-macam. Permasalahan itu tidak bisa diselesaikan dengan menambah masalah. Kayak kenanakan bening itu aja. Ambil untuk kebanyakan ujar. Kadusa menulis status. Datangi orangnya, kenapa pian jadi banyak benar? Aku kada banyak sidin tubuhannya berkirim di situ nah. Nah tahu kalau jadinya amun nang dugaan aja hanyar. Makanya jangan ketuju baulah status. Amun nang hendak bola status nang bermanfaat aja, potongan-potongan ceramah. Nang ibaratnya tuh apa namanya, nang bermanfaat kesan orang lain. Ini kada mula status nyindir orang. Maulah status menyinggung orang, rasa sorang ha pembujurnya. Inyamun sudah rasa sorang pembujurnya itu ngalihai sudah, berarti orang tuh ittibaul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Amun hendak yo datang. Nah begitu bertambahan Jawa ini jadi penambahan bisa banding sanak lawan iblis ini dan sebagainya. Datang udah Haji Gajali betapun ada ilmunya. Ya Haji Gajali aku ada ilmunya di gua aja betapa 3 hari 3 malam. Ada sing makanan. Contoh aja bang, kayak itu artinya jangan hendak menulis sesuatu yang menjadikan orang berekspektasi macam-macam. Nah, kenapa ini, gara-gara seorang. Maka bisa benar mencari nang potongan ceramah itu nang sesuai lawan keadaan seorang. Orang terus nang disalahkan, apa?
macam-macam ini kakak itu tuh memberi supan. Ada bahuban sudah, rambut bahuban, janggut bahuban, masih aja lagi kakak itu memberi supan. Amun hendak datang betakun kenapa gerang kisahnya, ada apa gerang, ada apa bagus kalau nang itu ini kada menulis status itu pak. Mudahan kita jangan sampai nangka itu aja tuh lah. Itu pang ada bermanfaat, ada berguna. Bos Sinarban membagi gaji kada adil, menulis di status anak buah. Apa ada simbur sidin pakai oli jadinya. Ada adil lalu jadi si anu diberi seini seorang seini. Kadusah. Karena mun sudah di screenshot orang tuh dihadapakan apa nih jurang statusnya? Apa maksudnya nanti? Kodo. Apa? Kodo. Itu benernya lagi. Banyu dalam. Ya kalau apa pasalnya nomor resminya kah? Iya toh. Kodo. Ini apa jurang statusnya? Apa kisahnya nih? Kodo tuh kodo kada ada hubungannya lawan. Enak menulis benar. Apa mun kada ada hubungannya lawan aku ikam hari Sabtu memajang ini nimbah dapat gajian. Bujur-bujur aja ikam nah. Ikam mun hendak mengklarifikasi bujur-bujur. Ikam tahu lah dapat gaji seitu kenapa? Ikam turun seminggu ini berapa hari bontong? 2 hari aja pengulunnya. Nah, nang lain berapa saban hari wajar kalau. Inggih. Bapak ngapa kisahnya nih? Ulun jawab nang salah. Iya. Udah kamu kompi aja men sudah usah lagi dari sini. Kayak itu pang. Iya ini jurang tuh karena mulut badan. Nah, wah ini karena mulut lagi karena tulisan. Nah, nulis status, dicari ceramah-ceramah tuan guru nang pinapas lawan keadaan seorang diandak di situ. Apa? Orang mendengar ceramah tuh di antara adabnya panah tuh ka sorang lain ka urang. Paham lah? Penambahan wah ini sih enggak penambahan. Menerima nang menyamburakan orang. Nang pindah kata guring sidin menyambur insyaallah. Guring salawasan. Wa ammal ukhra nang kedua fakana galbi lil muslimina salima. Hatiku ini kadada memendam dendam lawan orang lain. Selamat. Kenapa aja kada ada dendam? Kada ada dendam tuh pak. Apa mendendam orang? Tapi kenapa jadi menyedang orang? Itu hendak memperjelas saja. Itu hendak mengklarifikasi saja. Itu hendak menjelaskan apa nang saat ininya kada paham. Sini kamu jelaskan. Nah, ini kenapa kamu jadi nang kayak ini? Wajar seorang bos gitu kamu kenapa jadi kayak ini? Bukan berarti itu dendam. Dendam itu adalah memendam kebencian kepada orang lain. Ingin mencelakakan orang lain dan lain sebagainya. Ini kan. Alihai hidup lawan status saja, dikit-dikit status, tulis kena hapus, tetangga lah yang disambati, keluarga lah yang disinggung, nang apa? Ada lagi kah lain pada neto? Bilang kada bermanfaat lalu. Fakana galbi lil muslimina salima, hatiku terselamatkan, artinya kada mendam dendam, iri dengki dengan orang lain. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudahan ada barokahnya.